Batal tinggalkan Chelsea pada Januari lalu, Antonio Rudiger, keputusan terbaik dalam hidup. Antonio Rudiger menyebutkan bahwa keputusannya untuk bertahan di Chelsea pada Januari lalu merupakan yang terbaik dalam hidupnya, usai membawa timnya menjuarai Liga Champions. Kedatangan Thomas Tuchel mengubah peruntungan Rudiger. Ex-pemain AS Roma itu pun menjadi tulang punggung Chelsea di paruh kedua musim dan sukses mengakhiri musim dengan trofi si kuping besar. Rudiger tampil selama 90 menit penuh dalam partai final melawan Manchester City di Porto. Ini akan memakan waktu 1 atau 2 hari sebelum meresap. Itu adalah hari terbesar dalam karir sepak bola saya. Tidak peduli apa yang terjadi di tahun-tahun mendatang. Saya tidak akan pernah melupakan Porto, ujar Rudiger kepada Sport One. Saya senang semuanya berubah seperti ini di Chelsea. Melihat ke belakang, itu bertahan adalah keputusan terbaik saya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membawa performa Chelsea saya ke Euro 2020, tambahnya. Karir Rudiger memang sedang bagus-bagusnya. Selain berprestasi di Chelsea, bek 28 tahun itu juga menjadi andalan di lini belakang tim nasional Jerman pilihan Joachim Löw. Saya berada di starting untuk tim nasional. Bahkan ketika keadaan tidak berjalan baik bagi saya di Chelsea, itu adalah kepercayaan yang sangat besar dari pelatih tim nasional, yang saya sangat berterima kasih, tutur Rudiger. Tim nasional adalah salah satu alasan utama saya mencari klub alternatif agar tidak membahayakan tempat saya di Euro 2020, tandasnya. Rudiger minta maaf usai bikin De Bruyne cedera. Sungguh itu tidak sengaja. Pemain belakang Chelsea, Antonio Rudiger, memastikan sudah meminta maaf kepada Kevin De Bruyne. Pemain asal Jerman itu mengaku tidak sengaja membuat De Bruyne cedera di laga final Liga Champions. Keduanya terlibat insiden pada menit ke-58. De Bruyne yang coba melakukan akselerasi bertabrakan dengan Rudiger. Momen ini membuat De Bruyne terkapar dan harus mengakhiri laga dengan lebih cepat karena cedera. Cedera yang dialami Kevin De Bruyne tergolong cukup berat. Dia sempat berupaya untuk tetap di lapangan, namun cedera retak tulang hidung dan rongga mata membuatnya ditarik keluar pada menit ke-60. De Bruyne telah mengonfirmasi bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit. Namun situasi buruk bisa terjadi kapan saja ketika De Bruyne kini dikejar waktu untuk pulih dan tampil di Euro 2020 yang dimulai pada 12 Juni. Saya sangat menyesal atas cedera yang dialami Kevin De Bruyne, tulis Rudiger dalam akun media sosial Twitter miliknya. Sungguh itu tidak sengaja saya lakukan. Saya sudah menghubungi Kevin secara personal dan sangat berharap agar dia cepat sembuh. Dan kita berharap bisa segera melihatnya kembali ke lapangan, kata Rudiger. Kevin De Bruyne sempat menjalani pemeriksaan di rumah sakit usai laga final Liga Champions. Namun dia memastikan sudah keluar dari rumah sakit dan tetap harus menjalani pemeriksaan lanjutan serta proses pemulihan. Hai guys, baru saja kembali dari rumah sakit. Diagnosis saya adalah patah tulang hidung akut dan patah tulang orbital kiri, tulis De Bruyne di akun Twitter miliknya. Saya merasa baik-baik saja sekarang. Jelas masih kecewa tentang kemarin, tapi kami akan kembali. Chelsea segera umumkan perpanjangan kontrak Thiago Silva. Juara Liga Champions, Chelsea dikabarkan akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak dari bek andalannya. Thiago Silva selama 1 tahun. Sepanjang juga musim di 2020-2021 kemarin, Silva tampil cukup solid di lini pertahanan Chelsea. Alhasil manajer The Blues Thomas Tuchel merasa puas dengan kontribusi sang bek. Beberapa waktu lalu, Chelsea dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Thiago Silva perihal kontrak baru. Namun peresmiannya masih menunggu selesainya final Liga Champions. Kini setelah partai puncak Liga Champions rampung, Chelsea diklaim bakal segera mengumumkan perpanjangan kontrak Thiago Silva. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Selain itu, Chelsea juga diklaim masih akan berburu bek tengah baru pada jendela transfer musim panas ini. Meski barisan pertahanan The Blues saat ini masih cukup solid, sepanjang musim pertamanya memperkuat Chelsea, Thiago Silva tercatat tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol. Di partai final Liga Champions sendiri, Silva sejatinya tampil sejak awal. Namun bek 36 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-39 akibat mengalami cedera. Jadi man of the match final Liga Champions, N'Golo Kante dinilai sebagai gelandang terbaik dunia. Kapten Chelsea tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah membawa timnya juara Liga Champions, mengalahkan Manchester City 1-0. Azpilicueta memuji sosok N'Golo Kante sebagai gelandang terbaik di dunia saat ini. Kante memang tampil impresif pada laga yang digelar di Estadio do Dragão tersebut.
Secara statistik, pemain berpaspor Prancis itu tersebut mencatatkan akurasi operan mencapai 82% dari 22 kali percobaan di area lawan. Ia juga memenangkan duel udara sebanyak 7 kali dan terpilih sebagai man of the match. Saya katakan apa adanya. Ya, dia adalah yang terbaik di dunia. Dia bisa melakukan segalanya. Energi yang dia berikan kepada tim luar biasa. Caranya membawa bola ke lini depan, dia juga menguasai seluruh lapangan, ujar Azpilicueta seperti dikutip dari Goal. Sangat spesial rasanya bisa memilikinya di tim. Kami akan merindukannya ketika ia pergi. Setelah memenangkan Piala Dunia dan Liga Champions pun dia adalah sosok yang sangat rendah hati. Saya sangat senang dia adalah bagian penting untuk tim. Kante sendiri diganjar dengan gelar pemain terbaik final Liga Champions kali ini. Secara raihan gelar, Kante memang bisa dikatakan sudah mendapatkan segalanya, Liga Champions, Liga Inggris, hingga Piala Dunia. Hanya satu yang belum ia dapatkan, yaitu gelar Piala Eropa. Mon dan James bareng dari akademi hingga juara Liga Champions. Mason Mount dan Reece James meniti karir bersama dari akademi hingga ke tim utama Chelsea. Keduanya kini mewujudkan mimpi membawa The Blues juara Liga Champions. Mount dan James tampil menawan di final saat dipercaya manajer Chelsea Thomas Tuchel menjadi starter. Mount turut andil atas gol Havertz lewat torehan asisnya. Sementara James bermain solid di sektor kanan meredam lini serang Manchester City. Dikutip dari WhoScored, James membuat 7 tackle sukses dan 5 sapuan di laga ini. Melejitnya Mount dan James dari akademi juga menjadi bukti Chelsea tak sekedar hanya bergantung pada dana transfer besar, yaitu mereka juga memperhatikan pembinaan dari akademi dalam membangun tim. Mount dan James sendiri masuk ke akademi Chelsea dalam rentang yang nyaris berdekatan. Mount yang lebih tua, yaitu 1 tahun dari James, masuk akademi Chelsea pada 2005 dan James menyusul 1 tahun kemudian. Keduanya kemudian mendapatkan debut di tim utama pada musim 2019-2020 kala Chelsea masih dibesut Frank Lampard. Lampard tahu betul kualitas Mount dan James karena pernah melatih di tim junior Chelsea. Mantan pemain Chelsea, Joe Cole, melihat keberhasilan Mount dan James meraih kesuksesan bersama di tim masa kecil mereka adalah sesuatu yang begitu indah. Mount dan James sendiri tampak terduduk bersama di Estadio do Dragão usai mengantar Chelsea menjadi juara. Keduanya sedang menikmati mimpi mereka menjadi kenyataan. Mereka telah berkembang dan promosi bersama. Ini jelas adalah momen yang indah bagi kedua pemain muda, ujar Joe Cole dikutip dari inews.co.uk. Mereka telah berkembang dan promosi bersama. Ini jelas adalah momen yang indah bagi dua pemuda, ujar Joe Cole dikutip dari iNews.